Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jala Septiani. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah angkatan tahun 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini saya akan bercerita sedikit mengenai Istana Surya Negara. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu mengenai Istana Surya Negara ini, terutama untuk teman-teman yang berada di Kabupaten Sanggau, karena istana ini berada di Kabupaten Sanggau. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit apa yang saya ketahui mengenai Istana Surya Negara. Kerajaan Sanggau adalah kerajaan Melayu yang berdiri pada abad keempat Masehi, yang terletak di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sejumlah catatan sejarah menunjukkan bahwa Dara Nante, seorang migran dari Ketapang yang menikah dengan Babai Cingak dari suku Dayak Sanggau, adalah pendiri. Istana itu dibangun di Desa Mengkinang atau menuju Sungai Sekayam Hulu. Namun, ternyata tidak tahu persis tahun tempat itu didirikan. Tetapi pada tahun 1826, Sultan Ayub sebagai penguasa kerajaan Panembahan memindahkan pusat Sanggau kerajaan ke Desa Kantuk dan mendirikan Masjid Jami yang terletak di kota Sanggau. Keraton Surya Negara adalah saksi bisu kebesaran masyarakat Sanggau pada era itu. Ketika kerajaan itu dikuasai oleh Panembahan Kusumanegara, dibuatlah kesepakatan dengan pemerintah kolonial Belanda untuk menyewa tanah daerah hilir Sungai Sekayam. Di sini juga ada beberapa pendapat mengenai nama Sanggau. Kata Sanggau itu berasal dari nama tumbuhan yang tumbuh di tepi sungai tempat kerajaan itu berdiri, yaitu Sungai Sekayam. Sungai Sekayam adalah tempat sekelompok orang dipimpin oleh Dara Nante, seorang wanita dari kerajaan Sukadana Ketapang yang mencari suaminya bernama Babai Cingai. Namun, ada beberapa kepercayaan bahwa nama Sanggau itu diambil dari nama suku Dayak Sanggau, tepatnya marga Babai Cingai. Itu tadi sejarah mengenai nama Sanggau. Sekarang saya akan menjelaskan bangunan-bangunan yang ada di Surya Negara. Bahan bangunan yang digunakan dalam pembangunan Istana Surya Negara itu berasal dari kayu berkualitas tinggi. Mengapa berkualitas tinggi? Karena kita sudah ketahui bahwa zaman dahulu itu kayu-kayunya masih sangat asri dan masih sangat tidak terkontaminasi oleh masyarakat sekarang ini. Makanya pada zaman dahulu itu pasti menggunakan kualitas kayu yang tinggi. Namun di awal tahun 2000-an, orang mulai memulihkan bangunan istana tanpa mengubah konstruksi bangunan lama. Di sini masyarakat mulai mengadakan perubahan kerajaan tersebut, tetapi tidak menghilangkan nilai ciri khas lama kerajaan tersebut. Istana ini dibagi beberapa bagian, antara lain yaitu ada rumah kuta. Rumah kuta di sini berarti rumah induk atau kantor tempat tinggal raja. Berarti di rumah kuta ini raja-raja akan berkumpul. Rumah kuta berarti rumah pagar yang berfungsi sebagai benteng pelindung kota Sanggau. Berarti rumah kuta ini sangat penting untuk kerajaan Surya Negara pada zaman itu. Bangunan ini memiliki luas 1.118 meter persegi. Di dalam keraton ada 6 pilar yang menggambarkan keimanan. Rumah kuta atau Istana Surya Negara memainkan peran yang utama dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dan juga Istana Surya Negara adalah pusat pemerintahan, pusat politik. Oleh karena itu, orang bebas datang ke istana untuk mengadu atau berbagi masalah yang mereka hadapi. Hal seperti ini masih terjadi sampai sekarang.
Masih banyak orang yang datang ke istana ini untuk mencari solusi atau masalah yang mereka hadapi. Masyarakat Sanggau merasa kesulitan untuk bertemu dengan pejabat resmi pemerintah, sehingga mereka berharap dengan berbicara dengan orang-orang di keraton, mereka bisa membuat mereka bertindak sebagai perantara. Kemudian ada rumah Raden. Rumah Raden Penghulu. Ini difungsikan sebagai rumah para pangeran yang hidup di masa lalu, melayani departemen perkawinan dan penceraian. Bangunan ini memiliki luas yaitu 417 meter persegi. Ada juga rumah tempat tinggal kerabat raja yang disebut rumah tinggi. Bangunan ini memiliki luas 290 meter persegi. Rumah tempat tinggal kerabat raja ini disebut rumah tinggi karena selain itu juga sangat penting untuk para raja dan menjadi tempat untuk tinggal mereka. Selain itu ada juga rumah balai. Rumah balai ini berfungsi sebagai tempat pertemuan konsultasi tentang masalah. Bangunan ini memiliki luas yaitu 928 meter persegi. Selanjutnya ada rumah laut. Rumah laut ini digunakan untuk peribadatan dan dihuni oleh negara. Bangunan ini memiliki luas 181 meter persegi. Selanjutnya ada rumah Bogor. Rumah tempat tinggal istri tertua dan keluarga kerajaan Haji Sulaiman Paku. Ini memiliki luas yaitu seluas 926 meter persegi. Yang terakhir itu ada Masjid Jami Syuhada. Masjid ini dibangun antara tahun 1825 sampai 1830. Pada masa pemerintahan Pangeran Negara Ayub Paku, negara dan memiliki luas 64 meter persegi. Istana Surya Negara tidak memiliki lukisan raja pertama. Ini berarti pada zaman dahulu tidak ada memiliki lukisan-lukisan yang terdapat di kerajaan tersebut karena tidak adanya teknologi untuk merekam gambar. Selain itu, dalam ajaran Islam juga melarang orang melukis gambar manusia dan menempatkan lukisan manusia di dinding istana. Itulah yang menyebabkan mengapa pada zaman dahulu tidak terdapat lukisan-lukisan raja di dalam istana tersebut. Panembahan Sulaiman merupakan lukisan pertama untuk merekam gambar. Selain itu, Islam melarang orang melukis gambar manusia dan menempatkan lukisan manusia di dinding istana. Ini sudah saya jelaskan yang tadi ya. Maaf saya jelaskan lagi karena mengingatkan kembali bahwa ajaran Islam itu tidak memperbolehkan pada zaman dahulu melukis gambar manusia dan menempatkannya di kerajaan. Panembahan Sulaiman itu merupakan lukisan pertama milik Istana Surya Negara yang dibuat oleh Belanda pemerintahan di awal 1800-an. Islam juga melarang semua wanita untuk tampil di depan umum, sehingga ratu dan putri istana jarang muncul di acara resmi kerajaan. Budaya religi yang ada pada kerajaan Surya Negara yaitu masih dilaksanakan hingga saat ini adalah Festival Paraje atau Gawai, yang artinya bersih-bersih. Dalam kegiatan ini, raja memberikan sebuah keris kepada komandan atau adipati untuk dibawa keliling negeri untuk membersihkan kerajaan dan rakyatnya dari hal-hal jahat. Saat mereka berpergian, semua orang berdoa bersama. Doa bersama juga diadakan pada malam hari sebelum makan malam. Cengkarok dan bubur merupakan makanan khas yang wajib dihadirkan dalam budaya religi ini.
Cengkaro ini adalah makanan yang terbuat dari beras ketan dan dodol, yang melambangkan filosofi bahwa masyarakat Sanggau diharapkan dekat satu sama lain dan tidak ada perbedaan atau kesalahpahaman di antara masyarakat. Sedangkan bubur sumsum menunjukkan bahwa masyarakat diharapkan untuk jadilah selalu sehat dan tidak ada yang bisa sakit. Jumlah hubungan istana di Kalimantan Barat berjalan dengan baik. Setiap tahun, raja-raja kerajaan dari seluruh daerah Kalimantan Barat berkumpul dan membahas permasalahan yang muncul. Inti dari pertemuan raja-raja di Kalimantan Barat adalah bagaimana kerajaan-kerajaan yang tersisa di Kalimantan Barat bisa bersinergi membangun negara yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian cerita singkat mengenai Istana Surya Negara yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pemahaman kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.